Saya sebut dua bapak gitu ya. Jadi dan mungkin di belakang juga banyak bapak ibu yang bernama bapak-bapak yang bernama Bambang ya. Jadi selamat kepada Pak Bambang. Dan dihadiri juga oleh sekretaris yayasan juga hari ini ya, Pak Gwedi, yang telah berupaya juga melakukan seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, Ketua Senat sekaligus Ketua STIMIK Mahakarya, bahwa kita terus melakukan perbaikan. Jadi sejak 2 tahun lalu kita terus melakukan perbaikan. Ya, perbaikan demi perbaikan sejak berdirinya tahun 2003. Jadi hari ini sebenarnya teman-teman dapat pesan khusus dari salah seorang pendiri. Mudah-mudahan Pak Dedi bisa bantu untuk bisa operator tampilkan ya, dengarkan nanti bisa ya. Ya, jadi nanti sekitar 2 menit kita akan dengarkan pesan beliau di Korea hari ini, jadi tidak bisa hadir. Pesan dari salah seorang pendiri STIMIK Mahakarya, yaitu Ustadz Yusuf Mansur. Kebetulan beliau juga sahabat saya. Kita dengarkan pesan beliau. Mudah-mudahan bisa. Operator oke? Ya, siap. Saya dengar. Mari kita dengarkan bersama. Kurang lebih 2 menit. Silakan. Berharap mudah-mudahan alumni STIMIK Mahakarya bisa kemudian memenuhi seluruh ruang di semesta raya ini, sehingga dimanapun berada ada STIMIK Mahakarya punya alumni. Amin. Berkiprah, kemudian bekerja, usaha, melayani sesama dengan manfaat yang sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya. Saya Yusuf Mansur bangga banget sama Pak Putu dan kawan-kawan, juga seluruh stakeholder STIMIK Mahakarya, dan terutama juga para orang tua, mahasiswa-mahasiswi dan para wisudawan-wisudawati yang sudah menjaga dan bahkan mengembangkan STIMIK Mahakarya yang saya rayakan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Berharap mudah-mudahan saya bisa kembali menjadi orang dalam. Ngarep ya. Berharap saya bisa membantu mengembangkan STIMIK Mahakarya menjadi Universitas Mahakarya, amin. Dan mudah-mudahan bisa buka di seluruh kota, di seluruh tanah air, bahkan di seluruh dunia. Mudah-mudahan semua dimudahkan Allah. Jangan lupa banyak istighfar, banyak sholawat. Dosa ketika menjadi mahasiswa akan memperberat pencarian rezeki di masa-masa yang akan datang. Jadi banyak istighfar, karena banyak banget dosa ketika kuliah kan. Ya lah. Mudah-mudahan lah dimudahkan sama Allah ya, dimudahkan minta ampunannya, dimudahkan kemudian minta rezekinya, mencari rezekinya, insya Allah. Terima kasih Pak Putu. Salam hormat ya buat semuanya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di land water ya. Land water, tanah air, land, tanah, water, air, tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu, Pak. Jadi berusaha mendirikan kampus ini, dan saya sejak 2 tahun lalu berusaha menemui beliau dan kita bertemu. Message-nya adalah apa yang telah dibangun harus diteruskan, dibesarkan. Maka kita ada 4 perguruan tinggi di Bernasya Batu Asia. Nanti kita siapkan dalam 5 tahun ke depan. Renta 2017 sampai 2022 adalah membangun Universitas Mahakarya Indonesia. Dan itu nanti akan ada di Jakarta, ada di Jogja, dan ada di Sumatera Selatan ya, di Batu Raja. Jadi mohon doa dan dukungan Bapak Ibu semua. Kampus alma mater di mana teman-teman kuliah ini terus berkembang menjadi lebih besar. Tidak kalau kata Pak Taufik tadi, kalau tidak melakukan perubahan dan inovasi akan punah ya, jangan sampai terjadi begitu. Jadi kita berharap kita terus belajar ya, kita terus belajar melakukan perbaikan sedikit demi sedikit, tapi setiap hari, tidak boleh hanya sekali-sekali, tidak hanya sekali saja lalu kemudian berhenti. Nah, tentu saja alumni itu adalah menjadi bagian dari stakeholder untuk membangun kampus ini. Seperti Pak Ketua tadi sampaikan bahwa nama baik alma mater ada di tangan para alumni. Untuk itu para wisudawan dan wisudawati yang setelah wisuda nanti jadi alumni, jadi pindah statusnya dari mahasiswa jadi alumni. Selain mengucapkan selamat kepada wisudawan dan wisudawati, selamat kepada orang tua pasangan yang telah mendampingi ya, rela ditinggalkan waktunya. Mungkin kalau bagi para orang tua sudah rela banyak hal ya, dikorbankan ya untuk mencapai
meraih gelar Eskom ya, sarjana komputer yang nanti akan digunakan seumur hidup. Bahkan almarhum masih pakai sarjana Eskom ALM gitu ya. Almarhum ada Eskomnya juga gitu ya, masih pakai. Artinya tidak hanya seumur hidup, bahkan sudah tidak hidup pun masih dipakai. Nah, maka dari itu kami ingin tetap para alumni ya, wisudawan dan wisudawati hari ini itu terus belajar ya, terus belajar. Jadi sekarang ini apa yang dipelajari 4 tahun atau 5 tahun terakhir akan segera kadaluarsa. Begitu keluar dari pintu itu kata kadaluarsa. Maksudnya apa? Segera belajar lagi ya. Nanti akan ada apa namanya? Ada materi dari Pak Bambang, saya kira tentang bagaimana ini Pak Bambang kali ini ada dua soalnya, Pak Bambang Haryanto, Pak Bambang Haryanto, Pak Bambang Haryanto, ya. Pak Bambang Haryanto selaku Ketua Umum Ikatan Ahli Informatika Indonesia itu akan memberikan orasi ilmiah, ya. Apa kira-kira yang perlu kita tingkatkan? Jadi setelah jadi alumni apa yang perlu ditingkatkan? Tidak boleh berpuas diri. Yayasan juga terus berusaha berbenah seperti tadi saya sampaikan dalam sampai 2022 kita berharap sudah menjadi Universitas Mahakarya. Saya juga terus berusaha menggandeng partner-partner strategis untuk membesarkan ya. Selalu aktif kepada Ustadz Yusuf Mansur ya. Kemudian kita mau gandeng partner baru, mudah-mudahan bisa dapat lokasi yang lebih besar, ya gedung yang lebih besar. Zaman sekarang adalah zamannya co-working space ya. Co-working space. Ada sebuah mall yang sekarang yang ditinggal oleh penyewanya ya, itu berusaha menarik kita untuk bekerja sama. Kita juga mungkin mudah-mudahan senang hati. Luasnya itu, bangunannya itu, lantainya itu 6.000 meter. Jadi 6 lantai dari parkir sampai dengan di atas itu ada rooftop, itu 6.000 meter ya. Nah, kita berharap ini kita kembangkan nanti selain kampus tempat belajar yang biasanya ruang kelasnya dipakai malam hari, harapannya siang hari juga kita bisa gunakan untuk belajar berbagai macam hal. Ya, Bernas punya jurnalistik, ya kelas jurnalistik nanti ya, yang diselenggarakan mungkin salah satu perusahaan yang menjadi anaknya yayasan untuk mengembangkan keahlian, ya, yang ada jurnalistik, ada video TV streaming yang ingin kita kembangkan, ada co-working space dan virtual office. Tapi yang penting adalah sekarang zamannya co-working space. Jadi co-working space itu adalah zamannya sekarang para digital startup itu tidak punya kantor, tetapi dia cukup sewa satu tempat untuk kantor alamat dia. Lalu sisanya dia hanya akan bayar kantor itu kalau dia duduk, kalau dia bekerja di situ. Satu kursi misalnya 200.000 per hari atau 300.000 per hari. Jadi kalau mereka meeting berlima, hari itu bayar 1,5 juta, ya misalnya kalau 300.000. Kalau 200.000 berarti 1 juta. Kalau mereka meeting ber-8, 1.600.000. Nah, ini bagus. Komunitas ini saya ingin ajak sang pemilik mall itu untuk membangun menjadi semacam digital centernya Mahakarya. Ya, digital centernya Mahakarya. Jadi ada co-working space, sehingga banyak komunitas kita bisa gerakkan ke sana. Apa manfaatnya buat alumni? Ya, selain buat mahasiswa yang tentu sangat baik harapan saya, nanti buat alumni adalah selalu update informasi. Saya sering sekali mendapatkan begini, Pak Kutu, saya butuh 50 orang nih, ada perusahaan IT butuh 50 orang programmer, ya, programmer yang bisa Android, ya, bisa database dan seterusnya. Nah, saya belum percaya diri untuk rekomendasikan teman-teman. Ya, katanya gajinya berapa, Pak? Pokoknya mulai dari 4,5 sampai 7,5 untuk pertama kalau mereka fresh graduate. Saya bilang, wah saya berani nggak rekomendasikan ya. Ntar dulu, kita rapikan dulu di kampus, menurut hemat saya begitu. Nah, ini kira-kira yang bisa kita lakukan ke depan teman-teman para alumni. Harapan saya tetap ngumpul, tetap update di grup grup kampus juga, di grup Facebook juga aktif, grup WA juga harapan saya aktif, saling update informasi di mana ada peluangnya, saling update informasi. Dan zaman sekarang selain sertifikat yang Eskom tadi, teman-teman harus lengkapi dengan sertifikasi keahlian. Karena sekarang zamannya orang akan dinilai update terakhirnya, ya biasanya 5 tahun. Dia ahli apa.
Saya sendiri certified komisaris perbankan. Jadi sekarang saya juga komisaris di salah satu bank yang ada di Hebat Group, ya, di Bernas Hebat Group Asia. Kita punya bank, ya, kita punya belasan perusahaan. Bersyukur ada media, ada teknologi, ada kampus, ada bank, ya, ada properti. Nah, ini membuat kita jadi tahu kebutuhan industri. Ya, saya kira Pak Ketua, ya, Pak Ketua STMIC mengundang kalangan dunia usaha dan dunia industri. Sekarang tujuannya adalah kita akan semakin dekat, ya, semakin dekat. Pagi tadi kami juga breakfast bareng dengan Pak Ketua, Pak Taufik, dan Pak Bambang dan Pak Siswanto dari IAID. Dan kita banyak berdiskusi tentang bagaimana pola pengembangan pola pengembangan SDM ke depan dari SMK sampai dengan kuliah lalu bekerja. Bagaimana melingkar antara dunia pendidikan dan dunia. Rencananya hadir tapi rupanya salah jadwal karena beliau lagi merayakan kelanjutan Imlek. Itu namanya apa tadi? Cengbeng, ya, namanya lagi ke sana, mungkin ke Kelenteng atau bagaimana kegiatannya. Jadi beliau tidak bisa hadir, tapi beliau sangat mendukung, ya, bahwa nanti kita kalau ini terjadi maka teman-teman akan lebih bangga lagi, ya, sebagai alumni Mahakarya bisa berkumpul di co-working space itu, di ruang-ruang kelas yang mohon doa ada rezekinya, karena memang tidak gampang merealisasikannya. Bicaranya gampang, berpikirnya gampang, begitu merealisasikannya butuh uang, ya. Nah, beberapa perusahaan, 7 atau 8 perusahaan saya beli, karena saya takut kalau tidak banyak kegiatan, takutnya punya uang lalu kawin lagi, gitu, ya. Nah, jadi akhirnya sekarang udah beli, ternyata butuh duitnya banyak karena rata-rata perusahaannya defisit. Akhirnya ya kalau dulu begitu ada ide langsung minta arsitek kerjakan langsung jadi, ya, bisa, tapi di Mahakarya belum bisa begitu. Nah, mudah-mudahan ada rezekinya sehingga kita tumbuh terus, ya, sesuai dengan progres yang diharapkan. Nah, mall ini kebetulan bocorannya adalah mall ini ownernya itu ingin saya masuk sebagai salah satu owner, ya, 30%. Jadi mereka berdua punya mall itu 50-50. Nah, berharap saya masuk dengan 30%. Saya bilang saya minat, Pak, tapi duitnya belum punya. Jadi mohon doa dalam 1-2 tahun ke depan ada rezekinya, sehingga kalau mall itu menjadi bagian dari milik kita, ya, maka kita bisa kembangkan dengan lebih leluasa, ya. Jadi mohon doa teman-teman. Harapan saya di sana adalah berkumpulnya para digital startup, ya, berkumpulnya para venture capital. Jadi venture capital itu adalah para pemilik modal, ya, pemilik modal yang mau mendanai bisnis-bisnis startup, ya, bisnis-bisnis pemula yang digital. Teman-teman nggak usah kecil hati kalau sekarang belum paham apa itu startup dan belum melakukan startup. Saya sampaikan hari ini lebih dan kurang mohon maaf. Sekali lagi bersyukur dan bangga mendampingi bagaimana teman-teman bisa wisuda. Untuk itu mohon tepuk tangan yang meriah buat para wisudawan dan wisudawan, ya. Baik, dengan mengucap syukur kepada Tuhan, ya, mari kita teruskan sinergi, ya, teruskan kerjasama. Hari-hari ke depan mudah-mudahan kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Amin. Terima kasih. Selamat melanjutkan acara. Semoga lancar sampai berakhir dan terus bisa bersinergi selama-lamanya. Terima kasih. Selamat berkarya dan selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Putu Putra Esa. Semoga apa yang kita cita-citakan bersama dapat terwujud. Orasi ilmiah dengan judul Digital Prosperity mengenai IT masa depan serta peluang dalam menghadapi tantangan dunia kerja oleh narasumber Dr. Bambang Haryanto, STMT. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang sedang berbahagia, para bapak ibu dari wisudawan. Saya sebut pertama-tama karena ini adalah hari dari bapak ibu sekalian, ya, melihat putra putrinya berhasil menyelesaikan tugas beratnya, yaitu kuliah di STMIC Mahakarya ini. Juga selamat berbahagia pada adik-adikku sekalian yang sekarang telah lolos dari satu tahap dari hidup, ya,
yaitu kuliah di STIMIK Mahakarya, tangis, kerja berat, dan semoga bisa membawa kalian untuk di masa depan yang lebih baik. Pertama-tama sebenarnya nanti banyak hal yang telah disampaikan oleh Pak Putu Putra Jasa ya. Jadi di sini melihat beliau, mendengarkan beliau pidato itu, ini tren ke depan STIMIK akan sangat bagus ya, karena beliau tahu apa-apa yang harus ada. Dan ini nanti sama dengan yang saya sampaikan ya, banyak hal yang sama sehingga nanti tadi udah Pak Putu udah menyampaikannya ya, jadi beberapa nanti kita bisa skip ya, atau saya tekankan lagi. Jadi kemudian yang terhormat Ibu Arithaningrum Widyayati ya, selaku Ketua Yayasan Mahakarya Sukses Mulia. Ini sungguh satu berkah ya, bahwa mendirikan STIMIK itu adalah mendirikan sesuatu untuk mencerdaskan bangsa ya. Itu sesuatu yang sangat mulia, yang insya Allah dan kami doakan supaya nanti STIMIK Mahakarya ini berkembang dengan baik. Tepuk tangan dulu untuk Ibu dan Bapak Yayasannya, Bapak Dr. Bambang Ardianto. Nah, sementara saya Bambang Haryanto ya. Nah, ini OO dan Bambang itu enggak mungkin ya dari mana lagi. Ya, selamat Pak, ini satu prestasi yang luar biasa ya dari STIMIK. Kemudian juga Pak Taufik selaku ketua, dan kepada hadirin dan hadirat yang saya hormati ya, saya harus mempersingkat karena biar sesegera mungkin ini saat-saat berbahagia wisuda itu terjadi ya. Mohon maaf kalau tidak bisa disebutkan satu persatu. Oke, dari slide saya ya, jadi saya akan menyampaikan orasi ilmiahnya, yaitu dalam subtopik ya, tadi topik besarnya itu subtopik era negara mengatur profesi. Nah, di sini kita akan lihat bahwa setelah sekarang ya adanya masyarakat ekonomi bersama, itu sesuatu yang perubahan yang drastis ya pada yang mengatur kehidupan kita dalam berbisnis ya, atau nanti mengerjakan pekerjaan ya. Ini kita akan seluruh ASEAN akan berbondong-bondong ke Indonesia, kemudian Asia Pasifik ya akan berbondong-bondong ke Indonesia. Nah, ini bagaimana? Nah, ini negara juga menyikapi hal itu ya. Ada beberapa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Putu, kita akan tekankan lagi. Oke. Slide kedua, next. Nah, di sini tadi yang disampaikan Pak Putu, saya ada di sini ya. Ikatan Ahli Informatika Indonesia. Terus itu ada bahasa Prancis ya. Jadi biar tidak cuma ada bahasa Inggris ya, di dunia ini ada bahasa Prancis. Nah, di situ noblesse itu adalah kehormatan. Jadi sekarang Anda itu mendapatkan kehormatan sebagai sarjana komputer. Itu tidak begitu saja ya, ada oblig. Yaitu apa? Kewajiban, tugas yang harus Anda laksanakan. Jadi kemarin saya baca kata-kata dari Pak Ignatius Yunan ya, 25 tahun pertama itu masa Anda menerima. Jadi Anda menerima dari Bapak Ibu Anda pengajaran di rumah, kemudian dari TK sampai universitas. Nah, di universitasnya Anda menerima pengajaran lanjut untuk hidup. Kemudian Pak Jonan bilang 25 tahun kedua itu masa Anda menerima dan memberi. Nah, ini sudah satu hal lagi. Jadi masa itu Anda masih menerima pengajaran dari senior-senior kalian yang ada di lapangan kerja nantinya, sambil memberi. Jadi mengerjakan tugas-tugas untuk hidupnya organisasi di tempat Anda bekerja. Nah, Pak Jonan bilang 25 tahun ketiga itu hanya masa memberi. Jadi setelah tadi ya 25 tahun kedua tadi Anda menabung-nabunglah seperti Pak Putu itu sehingga bisa mendirikan perusahaan-perusahaan, sehingga bisa memberikan lapangan kerja yang banyak,
kemudian mendirikan STIMIK sehingga bisa memberikan ilmunya lewat STIMIK. Nah, itulah masa 25 tahun ketiga. Moga-moga kalian semuanya begitu. Tepuk tangan dulu. Moga-moga ada semangat itu ya dari Pak Ignatius Yunan ya, hal yang bagus. Oke, kita masuk pada kondisi ketenagakerjaan kita sekarang ya. Kita lihat next. Nah, di sini saya masih memakai BPS tahun 2014 ya, tapi itu rasanya perubahannya sedikit sekali ya. Anda sekalian yang sarjana itu sungguh sangat beruntung. Anda itu harus terima kasih pada Bapak Ibu sekalian karena Anda itu sudah termasuk dalam 10% orang Indonesia. Yang kedua, tadi Anda bisa memberi di lapangan di dunia lapangan kerja sehingga bermanfaat bagi sesama kalian dan Indonesia. Nah, itu yang harus kalian camkan ya, karena kewajiban kalian itu jauh lebih besar daripada lulusan-lulusan yang di bawah S1 ya, di bawah sarjana. Nah, itu yang harus Anda camkan ya, bahwa Anda harus bisa memberikan lebih banyak. Dalam hal ini ya, ada supply dan ada demand. Nah, pada supply itu di sini hasil akhir itu akan ada Anda di lapangan kerja atau di bidang usaha. Jadi ada saja yang mungkin saya nggak mau deh sekolah kerja di saya mau bikin lapangan kerja. Nah, itu Anda langsung bisa jadi pengusaha. Nah, di sini nantinya akan sangat banyak sekali ya di bidang teknologi informasi itu, lapangan kerja masih luas sekali ya. Di sini antara keuntungan dan kelemahan ya, atau apa ya, atau kewajiban ya. Jadi keuntungannya apa? Masa sekarang itu masa IT sedang berjaya. Atau kewajibannya apa? Di sini teknologi itu berubah-ubah terus, atau bukan berubah, memang berkembang terus. Maka apa? Diminta untuk belajar terus. Nah, besok lagi mungkin sudah teknologi yang lebih canggih lagi. Jadi mobil sudah diotomatiskan, maka Anda yang harus mengotomatiskan dan seterusnya. Jadi harus belajar terus. Ketika belajar terus apa? Yang butuh akan ada terus. Ini seperti yang dikemukakan oleh Pak Putu tadi, hasil belajar Anda setelah kuliah ini nanti disertifikasi, sehingga itu memberi bukti bahwa Anda mempunyai kemampuan itu. Itu adalah keberadaan sertifikasi. Nah, yang dulunya kalau di teknologi informasi, sertifikasi itu dari perusahaan-perusahaan, misalnya dari Oracle, dari Microsoft, dari Java ya, sekarang jadi Oracle ya. Nantinya negara akan mengambil kontrol. Nah, BNSP karena ini harus mensertifikasi jutaan orang, nggak sanggup, maka dia memberikan lisensinya kepada LSP. Untuk LSP Mas Bambang, dan kami akan kerja sama dengan tadi ya, yang perhotelan, kemudian nah ini Pak Putu yang ada di yayasan ini karena pergaulannya sangat luas ya, karena beliau mengelola wartawan kan ada di mana-mana, memberitahukan ya, pasti informasinya lebih dulu daripada orang lain dapat belajar lagi suatu kompetensi tertentu. Nah, itu untuk dapat kan nggak mungkin kan cuma pengakuan saya bisa nih analisis database, cuma boleh ngomong gitu. Nah, nanti Anda datang ke LSP, kemudian di assessment ada kertas yang menunjukkan itu, sehingga ketika di perusahaan tunjukkan kertas itu, karena memang harus ada orang lain yang menjadi saksi kan harus ada saksi, kemudian ada kertas buku nikahnya ya. Nah, ini juga mirip dengan itu. Next akan ada. Oke, next aja. Oke, jadi pengaturan itu oleh negara adalah sertifikasi profesi atau keahlian oleh negara. Jadi yang awalnya sertifikasi oleh swasta itu ya itu memang baik ya. Itu biasanya ilmunya baik, tetapi negara mau juga memberi
bahwa ini diakui negara, karena kalau diakui negara biasanya kerjasama dengan ASEAN. Nah inilah era baru nantinya yang kalian hadapi itu. Jadi sekarang memang belum berlaku mutlak ya, tetapi itulah yang Anda persiapkan. Makanya Pak Taufik ini memanggil saya ke sini itu untuk mengemukakan hal-hal yang mungkin belum terjadi, yang akan terjadi, dan nantinya tuh Anda bersiap. Pak Ketua Yayasan, Pak Pembina Ketua Yayasan ini juga menyiapkan itu, sehingga nantinya tetap aja harus connect terus pada Pak Taufik ya, supaya nanti Anda tadi mendapatkan, nanti ada pelatihannya untuk hal-hal baru itu terus menerus. Berubahnya itu luar biasa cepat, sehingga itu harus ada penandanya bahwa kalian berkompetensi itu. Salah satunya adalah untuk pengakuan. Coba kalau Anda belajar giat sekali ya tentang Scrum gitu ya, metodologi untuk rekayasa perangkat lunak gitu. Ya kan alangkah bagusnya kan kalau Anda ke LSP terus dikasih Anda Scrum level mahir. Nah, ketika di perusahaan Anda bisa nunjukin nih, saya udah level mahir. Nah, nanti bisa saja di peraturan perusahaan itu Anda naik pangkat. Salah satunya adalah pengakuan, sehingga Anda bisa menunjukkan ke orang lain, oleh LSP saya dipersaksikan nih, saya mahir Scrum. Dan memang Anda kayak inilah, kalau di luar negeri itu Anda kursus menyetir, kemudian tes menyetirnya kan ada yang mendampingi kan, coba sekarang belok, coba sekarang mundur. Nah, kan kalau di luar negeri Anda lihat film-film itu ada pendamping yang melakukan nyopir mobil, sama juga Anda kompeten untuk melakukan metodologi Scrum dan sebagainya. Nah ini era baru itu akan seperti itu. Adanya info ini Anda akan bersiap, semua juga belum bersiap, belum begitu, tapi akan bersiap begitu. Next, nanti tuh kalau Anda di kelas itu berdasarkan buku teks, nanti di lapangan kerja Anda itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang ada di perusahaan. Jadi kalau Anda sudah melakukan standar operating procedure, kalau ada hal-hal yang belum terjadi, itu dinilai sebagai kecelakaan, Tuhan yang berkehendak, nggak akan ada hukuman. Selama mengikuti SOP yang ditentukan oleh perusahaan, apapun yang terjadi itu aman. Baik ada kecelakaan atau enggak, ini kecelakaan kan biasa aja kan. Nah ini pasal-pasal lebih lanjut. Nah ini nanti di lapangan kerja Anda kan belum, atau yang sudah kerja pasti sudah tahu deh. Adik-adik sekalian tadi dari Pak Putu dan Pak Taufik bilang ini sudah banyak yang sudah kerja ya. Itu yang bikin adalah departemen teknis, yaitu Kominfo. Nah Kominfo diserahkan pada Kemenaker. Kemenaker menyetujui. Nah nanti orang-orang yang mempunyai profesi atau keahlian itu akan diuji berdasarkan apa yang tertulis. Jadi semuanya terbuka. Nantinya bisa lihat-lihat, oh saya mau kemampuan ini, Anda baca, oh deskripsinya ini, Anda belajar itu. Nah, setelah itu ada skema sertifikasinya, yaitu diuji dengan apa saja. Tes tertulis ABC, kemudian harus mendemokan kemampuan. Nah, umumnya kan gitu. Nanti coba ini ada basis data begini, coba bikinkan SQL supaya memperoleh data ini. Nah itu akan dilakukan skema-skema apa yang akan ada. Nah kemudian dari sini Anda masuk ke tempat uji kompetensi. Nah disinilah nanti LSP seperti yang akan didirikan oleh yayasan yang membawai STIMIK Mahakarya ini. Anda bisa datang ke situ diuji. Dari STIMIK Mahakarya ini semena-mena nggak bisa, karena semua diatur oleh negara. Next. Nah, tadi organisasi profesi ya, yang kedua itu akan sangat berperan karena LSP dan lain-lain tadi itu antara lain harus mengikutkan organisasi profesi dalam pendiriannya, kemudian organisasi profesi bisa bertindak, oh iya ini wajar ini cara pengujiannya dan lain-lain ya, itu
saling melihat. Jadi ada negara lewat BNSP-nya, ada organisasi profesi, ada LSP. Nah, ini saling terkait semua. Next. Nah, berikutnya hal baru di dalam keinformatikaan. Nah, hal baru yang di dalam keinformatikaan itu apa? Setelah lama ya, dulu itu saya sendiri itu tahun 89 itu SKS-nya 160 SKS. Begitu lulus, saya ini mendapatkan gelar insinyur. Nah, tahun 90 itu mulai dihapus. Nah, sekarang tahun 2014 itu akan balik lagi mirip semula, ada keinsinyuran. Keinsinyuran itu akan diatur seperti kedokteran. Jadi nanti Anda yang 4 tahun tadi belajar lagi 1 tahun, ya ini belum ada di negara kita. Baru ada 5 universitas yang mengadakan namanya pendidikan profesi insinyur. Itu baru 5 universitas. ITB, Andalas, UMI. Nah, inilah mereka meneruskan. Nah, jadi nanti ada gelar insinyur yang didapat setelah belajar 1 tahun lagi dari S1. Jadi ini akan diatur mirip dengan kedokteran. Nah, dengan adanya insinyur itu nanti dia mempunyai hak dan wewenang seperti dokter. Jadi Anda tahu kan bahwa nggak mungkin boleh praktek kedokteran kalau bukan dokter. Nah, nanti serupa itu. Ada manfaat, ada ininya ya, ada tantangannya. Tantangannya ya harus belajar lagi. Dan ini apa? Sudah berupa undang-undang. Undang-Undang nomor 11 tahun 2014 ini akan mengatur keinsinyuran, termasuk di dalamnya keinsinyuran informatika. Nah, ini beberapa hal. Next. Ini kalau di dokteran ada Ikatan Dokter Indonesia yang mengatur tentang dokter dan kedokteran, maka di insinyur ada Persatuan Insinyur Indonesia yang mengatur, yang diamanahi oleh Undang-Undang nomor 11 tahun 2014 untuk ikut serta dalam mengatur insinyur dan keinsinyuran supaya mengamankan kerja para insinyur. Nah, ini. Tapi memang kemudian harus ada satu kan, seperti Anda misalnya memasuki organisasi HMI misalnya, pasti ada diklatnya. Nah, seperti itu juga di PII. Dengan cara begitu nanti PII akan berusaha melindungi para anggotanya. Next. Nah, ini ada beberapa pertimbangan ya, kenapa UU keinsinyuran itu perlu ada. Karena kan sekarang yang jelas saja ya, kalau informatika mungkin Bapak Ibu sekalian nggak bisa kebayang ya. Tapi kalau kita sipil gitu, masa akan seluruh orang itu boleh bikin jembatan yang harganya misalnya 100 miliar gitu. Jadi ada petani yang datang dari desa, saya bisa nih bikin jembatan untuk dilewati truk 100 ton. Kan khawatir juga kan semua orang. Nah, demikianlah UU keinsinyuran nanti itu akan berlaku supaya yang mempunyai kompetensi membangun jembatan, yang membangun jembatan. Nah, ini sehingga dengan demikian apa? Akan teramankan masyarakat dari dampak buruk kerja orang yang tidak punya kompetensi. Nah, inilah. Nah, next. Oke, jadi adik-adikku sekalian, jadi kalian masih memasuki era transisi. Jadi UU keinsinyuran ini belum berlaku. Akan berlaku kalau nanti apa yang disebut dengan peraturan pemerintah terhadap undang-undang itu ada. Nah, tapi dengan adanya informasi yang lebih dulu ini Anda bisa bersiap-siap. Itu yang saya harapkan dan Bapak Ibu
dosen Anda ini harapkan ya, sehingga nanti tidak kaget kok tiba-tiba kok terjadi begini perubahan yang drastis ya, yang semula diatur dengan cara A sekarang diatur dengan cara B. Itu sesuatu yang benar-benar berbeda. Nah itu mohon adik-adikku sekalian harus siap terus untuk menghadapi era yang terus-menerus pasti beda dengan era-era yang sebelumnya. Mungkin itu yang bisa saya berikan agar adik-adikku sekalian dan Bapak Ibu sekalian bisa bersiap-siap, karena hal-hal yang perubahan itu ada dua. Yang pertama, yang telah siap akan diuntungkan, yang tidak siap akan dilindas. Itulah hukum zaman. Terima kasih atas perhatiannya, dan kami ucapkan selamat berbahagia pada Bapak Ibu sekalian yang telah dengan pengorbanannya membuat adik-adikku sekalian menjadi sarjana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Bambang Haryanto SPMP yang telah menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Digital Prosperity mengenai IT masa depan serta peluang dalam menghadapi tantangan.